Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku, sebelum kita mengetengahkan judul demi judul, halaman demi halaman, alangkah baiknya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang ada keinginan untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong di dunia ini, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kita di akhirat sebagaimana janjinya. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah akan senantiasa mengetahui siapa-siapa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk agamanya, dan Allah Maha Bijaksana menolong hamba-hambanya. Jadi saudaraku, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share, kemudian subscribe, agar supaya rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua berbarokah, dicuci rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kumpulkan kita di jannah, di surga yang Allah janjikan. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita, kepada seluruh makhluk, yang mana makhluk-makhluk yang Allah ciptakan ini Allah berikan semua rezekinya, Allah urusi semua kebutuhan-kebutuhannya. Allah titipkan beberapa hal berupa nikmat zahir, bahkan nikmat batin dengan sendirinya. Itu semua tidak lain tidak bukan merupakan hadiah sekaligus tanggung jawab yang akan kita berikan nanti kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebab jasa-jasa beliaulah sampai hari ini semua umat Islam merasakan kebaikan, barakah, dan berbagai bukti-bukti yang ada di alam semesta ini bisa kita jadikan ibrah atau pelajaran. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini dengan judul Wafatu ummihi wa hadanatuh. Lagi-lagi kita sarikan dari kitab Sirah Nurul Yakin yang ditulis oleh Ammar Abdul Jabbar. Ayolah ikhwah, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di poin pertama ini disebutkan tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrih. Diwafatkan ibunya Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada umur 6 tahun. Wa hiya raji'atun minal Madinah. Sementara dia baru pulang dari kota Madinah. Kemudian waqad zahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota Madinah dalam rangka berkunjung ke kubur ayahnya, kemudian bersama kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu beliau dikuburkan ayahnya tersebut tepatnya di kampung Abwa. Wa qad dufinat bil Abwa,
telah dikuburkan di kampung Abwa, wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Kampung tersebut terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Kemudian yang keempat, fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman, pembantu ayahnya Abdullah. Ini adalah judul singkat, keterangan singkat dan ringkas tentang wafat ibunya dan pengasuhan atau adopsi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakni ibunya diwafatkan sementara umur Nabi Muhammad adalah umur 6 tahun. Dan beliau itu baru saja pulang dari kota Madinah. Dan beliau sempat pergi ke kota Madinah dalam rangka berziarah kubur, yakni kubur ayahnya bersama kakeknya Abdul Muthalib. Waqad dufinat bil Abwa, jadi ayahnya dikuburkan di kota Abwa. Abwa ini adalah tepatnya antara kota Makkah dan Madinah. Abwa merupakan sebuah kampung antara kota Makkah dan Madinah. Inilah sejarah kenapa Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah. Kemudian beliau juga nanti akan banyak menghabiskan sisa umurnya di kota Madinah. Sementara Nabi Muhammad sendiri diasuh di usia 6 tahun ini, yakni oleh Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman sendiri adalah khadimah, pembantu ayahnya Abdullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita coba mencari tahu ataupun menelisik mengapa Nabi kita ini tidak kunjung henti-hentinya ditimpa ujian, ditimpa musibah. Apakah musibah ini bentuk Allah mau menghinakan seseorang? Ternyata musibah belum tentu untuk menghinakan atau menurunkan derajat seseorang. Bahkan dalam ulum tafsir ada namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ini dikenal dengan istilah seperti itu kalangan para ahli tafsir. Jadi belum tentu Allah menakdirkan sesuatu dalam pandangan manusia itu buruk, ternyata dalam kehendak Allah itulah yang terbaik. Hanya saja manusia kadang-kadang kurang menerima takdir Allah. Manusia ini kadang-kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Manusia terlalu cepat terburu-buru karena manusia Allah takdirkan punya sifat isti'jal, ataupun manusia ini hampir rata-rata khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam kondisi keadaan lemah bahkan suka berkeluh kesah. Pada Allah yang memiliki sifat hayyu wa qayyum, senantiasa mengurusi hamba-hambanya ini akan senantiasa merasa aman jika hamba-hambanya ini berlindung kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita perhatikan judul yang cukup ringkas dalam kitab ini. Wafat ibunya dan pengasuhannya. Mungkin kita kalau menjadi beliau, yakni Nabi Muhammad SAW kecil, sewaktu kecil kita menghadapi guncangan ujian bertubi-tubi seperti ini, bisa jadi kita tidak sanggup menghadapinya. Namun Rasulullah SAW, ya sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW mengalami ujian bertubi-tubi sehingga Allah mantapkan hatinya, ya, mantapnya hati seseorang untuk sampai ke jenjang yang lebih baik atau ke peringkat-peringkat dan level yang lebih tinggi, maka dia harus melalui beberapa ujian-ujian. Setelah itu kita sambung
Pembahasan judul berikutnya adalah tarbiyatuhu wafatu jaddih. Tarbiyatuhu wafatu jaddihi. Pendidikannya dan meninggal kakeknya. Dari mulai ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kemudian kakeknya juga meninggal. Allahu Akbar. Allah ambil orang-orang yang kita sayangi atau yang beliau sayangi, ya kita anggap mereka ini bisa melindungi kita. Ternyata tidak selamanya orang yang kita anggap bisa melindungi kita bisa melindungi kita. Sewaktu-waktu Allah mau tarbiyah, Allah mau didik orang-orang tersebut, hamba-hamba tersebut, agar hamba tersebut mutlak bergantung hanya kepada Rabb-Nya, kepada Sang Pencipta, tidak kepada makhluk, karena makhluk tidak ada yang abadi. Makhluk semuanya lemah. Akan tetapi Khaliqul Mudabbir, dia adalah satu-satunya zat yang akan senantiasa melindungi kita, membimbing kita selama kita menyerah, pasrah, sungguh-sungguh menjalani perintah-perintah Allah. Maka tidak mustahil Allah SWT akan bawa kita ke jenjang-jenjang yang lebih mulia atau yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba kita masuk ke judul baru. Judul baru kita yaitu adalah tarbiyatuhu wa wafatu jaddih. Pendidikannya dan wafat kakeknya. Pendidikan beliau atau beliau dididik ya oleh beberapa orang nantinya, ya diajari berdagang khususnya, berperilaku sopan santun, berakhlak mulia, tidak lepas dari orang-orang yang berjasa. Tarbiyatuhu wafatu jaddih. Pendidikan dan wafat kakeknya. Yang pertama, qama bitarbiyati ba'da wafati ummi jadduhu Abdul Muthalib. Setelah berlangsung pendidikannya, setelah wafat ibunya, ya kemudian kakeknya Abdul Muthalib, wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi lil auladih. Adalah semua ini, yakni kakeknya, ibunya dan ayahnya sangat menyayangi Nabi Muhammad. Apalagi kakeknya ini. Beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladih. Adalah kasih sayang beliau ini sangat-sangat beliau perhatikan kepada Nabi kita kecil, lebih daripada sayang kepada li auladih, kepada anak-anaknya. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladih. Yang kedua, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, manakala telah sampai umur Nabi kita Muhammad SAW, yaitu 8 tahun, meninggal pula lah kakeknya. Kakek yang biasa menyayangi beliau, dan beliau adalah cucu terbaik, cucu yang bisa diandalkan, cucu yang akan nanti meneruskan daripada tongkat estafet atau langkah-langkah selanjutnya, baik berguna bagi keluarga besar, lebih-lebih nanti beliau ini akan ditargetkan menjadi orang yang paling berguna bagi seluruh alam. Meninggallah kakeknya sementara umur Nabi kita di waktu kecil cuma baru 8 tahun. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah beliau menanggung selama 2 tahun. Nah, kakeknya ini sempat merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun. Yang ketiga, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Dan setelah meninggal kakeknya, kafalahu, yakni menanggunglah pamannya Abu Talib. Nah, ini paman beliau ya.
ada beberapa paman-paman Rasulullah SAW ini ya cukup menyayangi beliau, termasuk Abu Thalib ini. Abu Thalib ini yang cukup lama nanti bersama beliau ya. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah wafat kakeknya, menanggunglah pamannya Abu Thalib. Nah, beliau lah yang menanggung, merawat, mendidik Nabi kita dalam keadaan yatim piatu. Wa kana faqiran, sementara kondisi Abu Thalib sendiri tidaklah tergolong ya, kelas menengah ke atas, yakni perekonomian beliau sedang-sedang saja atau sederhana. Faqiran dalam kondisi dia kita katakan ekonomi menengah ke bawah atau kurang beruntung dari sisi duniawinya ya. Wa kana faqiran, ya kondisi miskin. Fawassa'allahu rizqah, akan tetapi karena Nabi Muhammad kedatangan beliau ini membawa barakah, maka secara otomatis Allah Ta'ala meluaskan rezeki. Allah mudahkan rezeki Nabi kita Muhammad SAW. Ya bersama paman yang merawat ini. Dan yang keempat, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammih, dan adalah Nabi kita itu ditanggung oleh pamannya ya beberapa waktu, ya ditanggung oleh Abu Thalib, qaiman bima qasamahullah, qani'an dengan ya perasaan ya cukup menerima apa ala kadarnya. Nah, ala kadarnya beliau ditanggung oleh pamannya Abu Thalib. Dan Abu Thalib sendiri ya kondisinya waktu itu fakir. Kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezeki Abu Thalib karena menanggung anak yatim. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemudahan, wa yassarahu lah, dan memudahkan rezeki daripada Abu Thalib. Inilah dulu mungkin 2 judul sementara waktu. Mungkin nanti kita akan sambung di judul-judul berikutnya ya. Setelah ini kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita di waktu selanjutnya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.